Indonesia termasuk salah satu destinasi diving favorit di seluruh dunia gitu. Dan biasanya ada dirilis sama majalah diving gitu yang internasional. Lagi-lagi tahun 2020 kemarin pun jadi nomor 1 gitu Indonesia untuk Halo Lauters. Oke, balik lagi bareng gue. Sekarang gue mau ceritain 5 alasan kenapa orang Indonesia wajib banget buat mencoba diving atau scuba diving ya. Boleh juga sih free diving atau sekedar snorkeling gitu. Oke, yang pertama, Indonesia ini negara maritim. Jadi maksudnya kita memang negara kita lebih banyak kondisi perairannya daripada daratannya. Bahkan 70% itu luasnya perairan gitu atau laut gitu ya. Otomatis orang Indonesia sebagai tuan rumah, sebagai negara maritim, wajib banget dong buat coba diving atau memang menguasai diving seperti itu. Yang kedua, Indonesia adalah pusat terumbu karang di dunia. Jadi kalau teman-teman pernah dengar segitiga terumbu karang atau coral triangle area, nah itu 3/4 dari segitiga terumbu karang tadi itu adanya di Indonesia. Jadi kalau tidak salah hanya ada 6 negara yang tercakup adanya segitiga terumbu karang itu. Indonesia itu 3/4-nya gitu. Jadi maha kaya gitu kondisi terumbu karang Indonesia, yang secara nggak langsung pada akhirnya karena pusat terumbu karang, kehidupan biota atau organisme lautnya pun jadi sangat kaya gitu di kawasan segitiga terumbu karang itu. Nanti aku liatin deh ininya, peta segitiga terumbu karangnya. Yang ketiga itu Indonesia termasuk salah satu destinasi diving favorit di seluruh dunia gitu. Dan biasanya ada dirilis sama majalah diving gitu yang internasional. Lagi-lagi tahun 2020 kemarin pun jadi nomor 1 gitu Indonesia untuk destinasi divingnya gitu ya, terbaik juga terfavorit seperti itu. Jadi wajib banget buat coba nih, mulai kepo-kepoin, belajar renang dulu gitu ya, sebelum nanti untuk scuba diving memang bisa mengambil sertifikasi. Yang keempat, perairan Indonesia juga banyak yang jernih, apalagi Indonesia tengah ke timur tuh. Itu perairannya udah clear banget gitu. Crystal clear water gitu kalau orang-orang bilangnya. Jadi jernih gitu. Dan juga perairan hangat. Kita di iklim tropis ya kan, sehingga suhu perairan tentu sangat cocok buat kita manusia masuk ke dunia air gitu ya. Sehingga tidak terlalu dingin ekstrim gitu. Lebih nyaman dan lebih mudah kesannya. Yang kelima, alasannya ketika kita masuk ke dunia bawah laut, itu kita seolah-olah masuk ke dunia lain. Dunia lain dalam tanda kutip di sini adalah dunia laut gitu ya, dunia air, yang dimana sebenarnya manusia tidak ada yang hidup aslinya di sana. Semua kita di darat, butuh udara, butuh oksigen. Nah, tetapi dengan teknologi scuba diving akhirnya kita bisa masuk gitu ya di dalam air dan bisa bertahan untuk beberapa waktu seperti itu. Sehingga kita akan menemukan ketakjuban sesuatu hal yang baru, yang kita lihat baru gitu. Dan kalau kita telisik lebih dalam, tentu akan semakin banyak lagi ketakjuban di dalam bumi ini gitu ya. Karena kita bisa melihat langsung bagaimana kehidupan yang ada di bawah laut.
Oke, itu menurut Dive Indonesia ID, Lauters, 5 alasan kenapa kamu harus mencoba atau belajar diving gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau mau ngasih saran, misalnya pengen bahas apa, nanti kita buat. Dan juga tentu kita akan series terus bahas-bahas tentang dunia laut dan dunia diving ini. Jadi subscribe dan juga tombol loncengnya dinyalakan supaya terupdate. Seperti itu. Oke, thank you. Mengulik tentang menyelam rasanya belum sempurna jika kita belum mengetahui informasi-informasi dasar tentang menyelam. Nah, di sesi ini kita akan membahas mulai dari pengertian dasar menyelam, sejarah singkat, dan jenis-jenis menyelam. Pengertian menyelam. Menyelam adalah kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan air, baik dengan menggunakan peralatan ataupun tidak, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, Lauters, kapan ya kira-kira manusia pertama kali menyelam? Menurut berbagai sumber, tidak seorang pun dapat memastikannya. Tetapi, menyelam dapat dipastikan sebagai profesi atau sebuah kegiatan yang sudah tua usianya dalam sejarah peradaban umat manusia. Dalam dunia pewayangan kita misalnya, dikenal nama Raden Jayakatwang, salah seorang putra dari Arya Bima. Spesialisasinya adalah menyelam di laut. Penyelaman dengan tujuan mencari mutiara sudah dilakukan oleh masyarakat Maluku berabad-abad yang lalu. Sayangnya, tidak ada catatan-catatan tentang kepiawaian bangsa Indonesia dalam soal menyelam. Selain menelusuri jantung dan hatinya gunung serta hutan di daratan, bagai air yang mengalir dari hulu ke hilir. Konten jurnal sehari akan senantiasa membasahi kehausan ilmu, seperti air membasahi tanah yang kering di pegunungan, seperti air mengalir dan menyapa ke setiap sudut sungai, dan seperti air yang bermuara di lautan yang menghasilkan mutiara. Selamat datang di kanal Jurnal Sehari Gunung dan Laut.